Yang pertama melalui pewahyuan, yang kedua melalui tabir, dan yang ketiga mengutus malaikat. Nah sekarang mari kita lihat. Ternyata di luar Al-Quran, lagi-lagi nih, ketika kita bersentuhan dengan Bible, umat Islam diberitakan Injil kepada umat Islam. Ketika ada perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Injil pun dengan tanpa malu-malu diberitakan kepada kami umat Islam. Yang dimana umat Islam itu, ketika menerima pemberitaan, maka akal sebagai identifikasi awal. Maka ketika kemudian Al-Quran menarasikan itu, Bible datang, kami baca. Ternyata Yesus berkata apa? Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Masuk Asyura ayat 51 tadi. Lalu kemudian Nabi Musa Keluaran 33, nomor 20. Tak ada manusia yang pernah melihat Tuhan bisa hidup. Masuk lagi Al-Quran surah ayat 51 ini. Lalu apa lagi? Diterangkan dalam Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tak serupa dengan apapun. Lagi-lagi Asyura ayat 51 masuk. Lalu juga diterangkan dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Lagi-lagi pencipta langit dan bumi maha besar, maha tinggi. Yang dikatakan maha tinggi, dia tidak pernah turun ke bumi. Al-Quranul Karim Asyura ayat 51 tak bergeser. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian. Ada loh di dalam kitabnya orang terdahulu begini, tulis di Al-Quran. Tak ada. Ini yang menjadi cerminan kemudian bahwa kebenaran itu harus identik dengan apa yang diwahyukan dengan apa yang ada di rasio manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat dari mulut Yesus nih, saya pinjam imannya orang Kristen dengan menapaki pernyataan Yesus itu sendiri. Apa kata Yesus rupanya? Ketika dia dituduh, dilempari batu oleh orang-orang ada sekelilingnya. Karena dituduh dia mengaku sebagai Tuhan. Kamu hanya manusia. Tapi kamu menyamakan dirimu dengan Tuhan. Yesus melakukan pembelaan dong. Dan asiknya, pembelaan Yesus itu sangat menghibur umat Islam. Apa penghiburan itu? Dia mengatakan begini. Wahai Bani Israel, wahai engkau orang-orang Yahudi, yang ada kitab Taurat di tengah-tengah kalian. Bukankah dituliskan, dikatakan di dalam kitab Tauratmu, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka dia adalah Tuhan. Yohanes 10, nomor 34, 35, 36. Kenapa Yesus mengaku Tuhan? Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, ternyata dia disebut Elohim. Dia disebut Allah. Dia disebut Hasem. Dia disebut Adonai. Yesus mengaku sebagai Allah. Yesus mengaku sebagai Adonai. Sebagai Hasem. Yotefafe. Ternyata karena dia memang penyampai firman. Nabi Musa pun melakukan hal yang sama. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Bani Israel mendengarkan ucapan itu pertama kali dari mulut Nabi Musa. Tapi Bani Israel tidak menuhankan Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Hasem. Tidak ada Tuhan selain aku. Kata Nabi Musa. Artinya, bagi Bani Israel, hal pengakuan malaikat ataupun utusan Tuhan mengaku sebagai Tuhan itu adalah hal biasa. Makanya Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Mari kita lihat. Contoh, di dalam Kejadian 22 nomor 11. Atau Kejadian 31 nomor 11. Malaikat berkata kepadaku, lalu jawabku, ya Tuhan. Coba. Malaikat datang, jawaban Abraham, ya Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, jawaban Musa, ya Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Dia menatap malaikat itu. Dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Belum lagi Kisah 7, nomor 35, 38, 53. Semua yang kemudian menyampaikan firman, mau dia malaikat, mau dia melalui tabir, mau dia melalui pohon, mau dia melalui awan, itu semuanya mengaku Allah. Itu semua mengaku Tuhan. Jadi jelas, Keluaran 33 nomor 20, tidak ada satupun manusia yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Abraham, yang datang kepada para nabi, itu bukan Tuhan.
tetapi utusan Tuhan. Akan tetapi mengaku Tuhan. Nah, inilah kesalahpahaman yang terjadi terhadap Yesus. Yesus mengaku, aku ini adalah Allah, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Tuhan. Tetapi bukan berarti Yesus itu Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan, firman yang kau dengar dari mulutku, Yohanes 14 nomor 24, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan kepada mereka. Bayangkan. Jadi kalau Yesus berkata, wahai Bani Israel, camkanlah kalian. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar, akulah Tuhan, tak ada yang lain. Apakah kemudian orang yang menggunakan akal seketika menyembah Yesus? Tidak. Kenapa? Yesus sedang menyampaikan firman Tuhannya. Aku tak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Selesai. Clear permasalahan. Clear permasalahan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya. Kalau mengacu kepada ucapan Yesus, sebenarnya ada yang menarik disikapi ketika Yesus berkata, sesungguhnya aku tidak berbuat ini dari diriku sendiri, tetapi aku melihat Bapa melakukannya. Itu sama saja dengan pengakuan bahwa Yesus melihat Bapa. Yesus melihat Bapanya, ya. Walaupun itu itu apakah itu alegori atau sebuah perumpamaan, tetapi kan menarik. Jadi bahkan juga ketika Kristen menempatkan Yesus adalah satu-satunya oknum yang bisa melihat Bapanya. Segala apa yang diperbuatnya berasal dari Bapa. Artinya Bapa memerintahkan begini, perbuatan-perbuatan itu seolah adalah satu kesatuan. Jadi seolah dalam diri Yesus itu sudah memegang sebuah delegasi penuh, ya, otoritas penuh. Apa yang dilakukan adalah apa yang dilakukan Bapa. Misalnya begini, ketika dia memohon kepada Bapa untuk menghidupkan orang mati, dia berdoa dulu. Tetapi ketika dia mengutuk pohon ara, dia tidak berdoa dulu, dia langsung mengutuk aja dan pohon ara itu mati. Sebegitu berkuasanya ucapan Yesus, sehingga orang yang membaca kisah itu menganggap bahwa Yesus memiliki otoritas dalam mulutnya, sama seperti Allah yang hanya dengan ucapan saja mampu menciptakan, ya. Jadi Yesus mampu mematikan apa yang hidup hanya dengan ucapannya. Itu dianggap setara dengan Allah. Jadi mohon dipahami, Kristen itu mengambil ketuhanan Yesus dari banyak hal, utamanya dari situ, dan bukan itu saja, tetapi dari nubuah-nubuah yang ada di Perjanjian Lama. Dan ini tidak bisa saya diskusikan dengan Bang Zuma, karena Bang Zuma kan berangkat dari dari pihak Muslim yang walaupun saya akui keilmuannya terhadap Perjanjian Lama, tapi saya lebih ingin mendengar dari pihak Judaism. Ya, kalau memang Tuhan tidak pernah menjadi atau menjelma, saya nggak bilang soal Tuhan atau Allah yang menampakkan diri. Misalnya begini, ada di Al-Quran, saya nggak tahu di mana, lupa, tentang bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada Musa. Dari balik pohon dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Oke, dipahami sebagai malaikat, fine. Tetapi kan ada pembicaraan langsung, tidak melalui perantaran misalnya malaikat, ya. Karena kadang nggak dia bilang bahwa kami adalah Jibril yang menyampaikan pesan kepada Musa. Artinya ada sih momen-momen di mana Allah memang bicara langsung, ya. Nah, ini di kitab Kejadian ada ketika Allah berbicara langsung kepada Adam, bahkan dia berjalan-jalan di taman itu. Nah, ini harus dikonfirmasi oleh Judaism, karena ini kitabnya mereka. Itu bukan oleh Islam, karena Islam tidak mengimani kisah itu sebagai kisah kebenaran, ya. Tapi kalau Judaism kan masih mengimani itu. Jadi saya kalau soal Kristen menyalahpahami kenapa Yesus dituhankan, ya karena itu tadi ada banyak bukan ucapan Yesus, ya, bukan ucapan Yesus, tetapi dari gabungan nubuatan serta indikasi-indikasi yang menyatakan bahwa itu Yesus itu Mesias. Nah, Mesias di dalam pemahaman Islam beda dengan Mesias dalam pemahaman Judaism, karena Mesias dalam pemahaman Judaism adalah Elohim sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel. Jadi Elohim menyelamatkan, baru manusia itu bisa disebut Mesias. Nah, ini sejalan dengan
nubuatan bahwa Elohim harus menjadi manusia dan ada di tengah-tengah manusia menjadi Immanuel. Gitu. Ini persoalan panjang sebenarnya. Kalau nggak ada Yahudinya nggak seru, Bang Cuma. Gitu. Kalau saya sih manggut-manggut aja, Bang Cuma ngomong apa ya, saya anggap daging, saya konsumsi, baik itu buat otak saya jadi pinter, ya saya terima. Tapi saya nggak bisa bantah gitu, karena saya tidak sedang ingin berbantahan. Yang saya ingin sampaikan adalah kalau kita berbicara 3 parti, baru ketemu deh. Itu oke, salahnya di mana? Apakah yang salah Yahudi? Apa yang salah Kristen? Apa yang salah Muslim? Gitu. Yang salah memahami, bukan salah agamanya ya, salah memahami atas ayat-ayat nubuatan itu. Gitu, Bang. Oke, baik. Jadi pada muaranya kemudian adalah Yesus yang diimani oleh saudara-saudara Kristen sebagai inkarnasi atau teofani dari Tuhan. Sebelum mungkin ada sesi di mana nanti kita akan bertemu entah dari Yahudi, ada juga dari Islam. Saya hanya ingin mengatakan begini. Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa ya dengan penglihatan dia terkait dengan Tuhan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 143. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu. Dan ketika Musa datang untuk bermunajat kemudian pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, berfirman kemudian kepadanya, ya Musa. Ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Tuhan, Rabbi arini anzur ilaika. Ya Tuhanku, aku percaya engkau itu ada. Aku tahu engkau itu pasti ada. Dan aku yakin bahwa alam semesta ini ada dikarenakan engkau yang telah menciptakannya. Tapi Nabi Musa berkata, arini anzur ilaika. Tapi Tuhanku izinkanlah, aku pingin kali melihat engkau. Aku penasaran, pingin kali melihat wajahmu itu seperti apa, kata Nabi Musa. Aku ingin, mohon izin ya Rob. Aku tahu engkau itu ada. Aku tahu engkau itu ada. Aku tahu kau itu pencipta. Tapi aku penasaran. Aku pingin melihat engkau itu seperti apa. Anzur ilaika. Aku pingin melihatmu. Tapi Allah mengatakan apa? Lantarani. Engkau tidak akan sanggup melihatku, wahai Nabi Musa. Walakin insur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kau tidak akan pernah bisa melihatku, wahai Nabi Musa. Ini berdialog. Ini berdialog. Tanpa perantara. Antara Nabi Musa kemudian dengan Allah berdialog tanpa perantara. Tapi sekedar dialog. Penglihatan Nabi Musa tok. Tapi untuk melihat daripada wujud, daripada hakikat Tuhan, apalagi berinkarnasi menjadi makhluk, itu tak bisa. Lantarani, kata Allah. Walakin insur ilal jamal, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Akan tetapi, lihatlah gunung itu, wahai Nabi Musa. Jikalau ia tetap di tempatnya sebagaimana yang kamu lihat, niscaya engkau pasti dapat melihatku. Maka Tuhan kemudian menampakkan falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa harra Musa saqiyan. Ya, sa'ikan. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Musa sa'ikan. Kayak gitu ya. Maka ketika Tuhan menampakkan keagungannya kemudian kepada gunung yang ditunjuk tersebut, gunung itu kemudian hancur. Gunung itu meleleh. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Falamma afaka qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ketika kemudian Nabi Musa siuman dari pingsannya, beliau kemudian berkata, Maha suci engkau, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman di sini. Nah, itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Ternyata yang dinarasikan Al-Quran yang tanpa penyelidikan terlebih dahulu, dituliskan juga di Keluaran 33 nomor 20. Firman Tuhan kemudian datang kepadanya. Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saya tanggapi sebentar sedikit aja. Silakan. Ketika Musa berdialog langsung, artinya ada Musa mendengar sebuah suara.
atau saya nggak paham ya, saya nggak pernah berani berasumsi apa yang dilakukan oleh Musa dan Allah. Apakah Musa mendengar Allah berbicara? Karena bagi saya begini, kalau sudah berubah menjadi sebuah gelombang suara yang bisa diindra, maka yang berbicara dengan Musa adalah makhluk, ya, keluar dari Allah. Itu adalah suaranya, firmannya, berarti sudah menjadi makhluk itu. Ya, artinya ada teofani juga di situ, bahwa Allah bermanifestasi dalam wujud suara atau gelombang. Dia bisa harus menjadi makhluk, karena kalau dia, kecuali dia menyatakan itu lewat Jibril kan, lewat memang malaikat yang memang berfungsi untuk diutus menyampaikan pesan. Tapi kalau dia berbicara langsung dengan Musa yang memiliki pendengaran, artinya dia suaranya adalah suara Allah sendiri, artinya suara yang manifestasi dari Allah yang merupakan makhluk. Menurut Bang Suba gimana itu? Iya, jadi gini, segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah makhluk. Betul. Sama seperti ketika saudara kemudian mendengarkan suara saya nih. Bukan saya yang langsung di hadapan saudara, tapi individu yang keluar dari mulut saya, individu baru, yang keluar terhantar kemudian dengan gelombang, masuk ke HP saudara, muncul suara. Sama seperti Tuhan mengirim pesan kemudian pada Nabi Musa alaihissalam. Suara yang keluar itu bukan Tuhan. Suara yang keluar dari Bang Suma itu bukan Bang Suma, tapi sesuatu yang berasal dari Bang Suma. Itu cerminannya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahyu. Nah, yang terjadi kepada Nabi Musa ini adalah belakang tabir. Yang terjadi terhadap saudara mendengarkan suara saya itu adalah di belakang HP. Tidak melalui perantaraan makhluk lain selain daripada dimensi yang disebut tabir. Tuhan ingin berkomunikasi langsung. Dengan cara apa? Sama. Antara saya dengan abang, tidak ada perantara. Anda mendengarkan suara saya langsung. Itu suara saya, Bang. Tapi itu bukan saya. Nah, inilah yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam. Itulah yang terjadi. Makanya sekali lagi saya katakan bahwasanya ketika Nabi Musa minta, apa kata Tuhan? Engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Di situ tidak melibatkan malaikat. Tapi Tuhan sendiri yang langsung berkomunikasi melalui tabir. Saya tidak melibatkan siapapun. Saya berbicara langsung tanpa melalui orang. Orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai ke Anda. Enggak. Saya bicara langsung kepada saudara saya, Ayu. Melalui perantaraan tabir berupa HP. Aman kita. Tapi HP itu bukan saya. Suara itu juga bukan saya. Tapi itu adalah esensi yang keluar daripada saya. Segala sesuatu yang keluar dari Bang Suma bukan Bang Suma. Begitu juga pencipta langit dan bumi. Apapun yang keluar dari dirinya itu adalah makhluk. Silakan. Saya tanggapi ya. Jika begitu, maka kedudukan firman Allah, walaupun dia bukan Allah, ya, firman Allah adalah makhluk yang keluar dari Allah, tetap lebih tinggikah atau sejajar dengan manusia? Misalnya begini, Nabi menyampaikan firman Allah. Yang disampaikan itu ucapan-ucapan dari pemikiran Allah yang disampaikan oleh Nabi. Apakah sama-sama makhluk ya? Nabi dengan firman Allah berarti sama-sama makhluk kan? Kedudukannya sama, setara, atau lebih rendah manusia Nabi atau lebih rendah firman Allah? Oke, baik. Kalau berbicara mengenai firman Allah, berarti berbicara mengenai kalimah, perkataan. Berbicara mengenai kehendak. Berbicara mengenai ide. Ide intisarinya adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Contoh misalnya, kemampuan berkata-kata pada diri Bang Suma itu adalah Bang Suma. Yang dihasilkan daripada kemampuan berkata-kata itu adalah dimensi di luar. Di luar daripada dimensi, daripada sifat. Makanya antara kalimah dan kalam itu berbeda. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berkata-kata, sementara kalimah adalah kata-kata. Jadi kalau di dalam diri manusia, kalimah ini mulut, kalam ini adalah mulut, kalimah ini adalah kata-kata yang keluar dari mulut. Nah, sifat yang melekat pada diri Allah berupa kalam al-kalam, kemampuan berfirman, kemampuan berkata-kata, itu berbeda dengan kata-kata. Kenapa kitab suci itu harus kita hargai?
Karena kitab suci itu adalah kehendak, ide, gagasan Tuhan. Yang adalah Tuhan itu sendiri. Yang kemudian divisualisasikan menjadi aturan-aturan. Sehingga Al-Quranul Karim ini makhluk. Al-Quran ini makhluk. Yang mana itu? Kalam majas, kertas dan tinta. Tapi isi dari kitab Al-Quran itu adalah kalam nafsi, kehendak yang melekat pada diri Allah. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi al-kalam dan kalimat itu berbeda. Silakan. Ya, itu juga yang dipahami Kristen sebenarnya, Bang. Jadi Yeshua itu karena lahir dari kalimatullah, ya, dari kalimat Allah, jadi tidak ada persetubuhan, maka Yesus adalah makhluk yang tercipta, yang berasal dari Allah sendiri, gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Yesus sejajar dengan nabi-nabi lain atau Yesus sejajar dengan firman Allah, gitu loh. Kalau Yesus adalah firman Allah, kalau Al-Quran adalah pemikiran-pemikiran Allah yang tertulis dan tertuang menjadi sebuah buku, maka Kristen berpendapat bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia, sama-sama jadi makhluk. Nah, kedudukannya sebenarnya sama antara Yesus dengan Al-Quran, gitu loh. Kalau Al-Quran harus dibaca, Yesus itu ucapannya setara dengan ucapan. Maksudnya setara tuh karena gini, karena Yesus nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, segala apa yang diucapkan adalah berasal dari Allah, kan gitu. Kecuali Yesus waktu minta ikan goreng, kan beda, itu berarti bukan Allah minta ikan goreng, itu manusianya tuh berarti. Iya. Tapi kalau saat dia berbicara tentang hal-hal yang ilahiyah, setara dia punya ucapan dengan. Nah, makanya Alkitab atau Injil nggak bisa disetarakan dengan Al-Quran, yang jauh lebih rendah. Nah, yang disetarakan dengan Al-Quran adalah Yesus itu sendiri. Itu sebenarnya kenapa Yesus disebut sebagai firman yang menjadi manusia, bukan dalam tanda dalam teologi bahwa firman lalu jadi manusia, enggak gitu. Tetapi kita menganggap bahwa Yesus itu sejajar dengan firman-Nya, sejajar dengan Al-Quran, gitu loh. Makanya dia beda dari nabi-nabi lain. Nah, makanya dia harus suci benar, makanya tidak ada persetubuhan. Nah, itu yang dipahami Kristen sebenarnya. Walaupun disalahpahami menjadi Tuhan yang harus berhak disembah. Itu loh, itu yang salah paham kan. Saya nggak sepakat bahwa Yesus harus disembah, karena ya Kristen nggak ngajarin penyembahan juga anyway. Jadi buat penyembahnya gimana juga gitu. Itu loh Bang Juma. Tapi apakah Bang Juma sepakat bahwa Yesus bisa disejajarkan dengan Al-Quran? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Dengan pengakuan Yesus sebagai rasul, itu dia sudah mengakui bahwa dirinya adalah penyampai firman. Dengan mengakui dirinya sebagai penyampai firman, maka dia bukan firman. Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Yesus itu datang kemudian, kalau kita lihat penekanan ajarannya di dalam Yohanes 11 misalnya, apa yang diupayakan Yesus untuk terjadi ke tengah-tengah umatnya? Yohanes 11 dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang hadir di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya. Supaya mereka percaya. Jadi Yesus mengatakan aspek perintah Tuhan kepada Bani Israel agar Bani Israel itu percaya bahwa dia firman, tidak. Bahwa dia kalam, juga bukan. Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Firman tidak diutus, Bang. Firman itu disampaikan. Yang diutus itu nabi, rasul, malaikat, manusia. Yesus utusan. Sebagai utusan dia adalah duta penyampai firman. Markus 1 nomor 14. Yesus sampai ke Galilea memberitakan Injil Allah. Segala firman yang engkau berikan, segala perkataan, segala berita yang engkau berikan kepadaku, rema yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan. Nah, Al-Quran tidak menyampaikan apa-apa. Al-Quran adalah kalam. Al-Quran adalah firman. Yang menyampaikan adalah nabi dan rasulnya. Begitu juga Taurat. Taurat tidak menyampaikan apa-apa. Yang menyampaikan itu adalah nabi dan rasulnya. Nabi Musa. Yesus pun demikian adanya. Yesus hanya nabi, dia rasul. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa aku adalah firman. Tidak. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Makanya dia katakan, aku tidak berkata-kata. Yang aku sampaikan adalah firman. Kita baca dalam Yohanes 14, satu perikop dari data pertama sampai terakhir. Yesus hanya menyampaikan firman yang kau dengar dari aku. Itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang menerima firmanku, dia tidak menerima firman dariku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Yesus hanya rasul. Ibrani 3 nomor 1, dia adalah rasul. Yesus adalah rasul dan imam kita, dan imam besar. Nah, sedangkan yang disebut firman itu adalah kehendak. Yang disebut firman itu adalah untaian kalimat dari Tuhan sebagai hukum, ketetapan, ketentuan, tuntunan kepada manusia. Yesus datang kepada Bani Israel menyampaikan itu. Ketetapan, ketentuan Tuhan untuk Bani Israel. Yesusnya bukan firman. Yesusnya adalah penyampai firman. Kita lihat lagi. Yohanes 11 nomor 42. Yang aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi karena orang yang banyak berdiri di sini mengelilingi aku. Aku mengatakannya supaya mereka percaya. Ini keinginan Yesus ini. Keinginan Yesus supaya orang-orang sekelilingnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan firman Tuhan. Betul sih Bang. Oke. Kan begini, jika Nabi seperti Nabi Muhammad menyampaikan pesan dari Tuhan itu kan melalui Jibril. Artinya Allah berbicara kepada Jibril, lalu Jibril sampaikan kepada Muhammad. Nah, perbedaannya dengan Yesus kan nggak gitu. Yesus nggak mendengar dari Jibril, tetapi dia mendengar dari Allah langsung. Gitu. Itu kan perbedaannya. Makanya Yesus berhak berkata bahwa dia adalah firman Allah. Karena apa? Lahir dari kalimat Allah, tanpa persetubuhan, artinya memang dia disucikan. Disucikan artinya dikuduskan itu artinya dikhususkan. Manusia khusus untuk menyampaikan firman dari Bapaknya tanpa melalui Jibril. Jadi apapun yang diucapkan Yesus memang ucapannya Allah sendiri gitu loh. Itu yang dipercaya Kristen ya. Jadi maksudnya saya ingin tidak membela, tetapi landasan kenapa Yesus itu disetarakan dengan Bapaknya, dengan Allah sendiri, ya karena itu. Karena Yesus adalah firman yang memiliki otoritas. Jadi mulutnya ini otoritas ya, menjadi otoritas penyambung lidahnya Allah tanpa harus ada perantara dulu dari malaikat Jibril. Sedangkan Al-Quran nggak usah diperantara lagi, tinggal dibaca, sudah seperti kita mendengar Tuhan bersurat kepada kita, kan begitu kan semangatnya. Oh, kita baca Al-Quran seolah-olah Tuhan berbicara langsung sama kita. Prosesi transmisinya sih, ya Tuhan berbicara kepada Jibril kepada Muhammad sampaikan kepada umat. Tapi kalau Kristen nggak gitu. Ya ketika kita mendengar Yesus bicara, nah itu makanya saya salah satu orang Kristen juga yang tidak berpatokan kepada tulisan-tulisan Paulus ya. Nah, karena tanpa Paulus pun saya tetap bisa jadi Kristen. Tanpa Paulus sama sekali. Ya, saya akan mempelajari apa yang diucapkan oleh Yesus. Dan saya berkesan bahwa wah, Yesus selama ini Tuhan digambarkan oleh orang-orang Israel, orang yang Tuhan yang jahat, Tuhan pembunuh, pemurka segala macam. Tapi giliran saya dengar Yesus, kok berbahagialah orang miskin ya, kok akan memiliki kerajaan Allah. Kalau kamu dikasih gini-gini, kok berbeda ya, beda dengan ajaran-ajaran. Nah, apakah Yesus ini sesat, antitesa ajaran Musa, atau justru Yesus ingin mengembalikan pemahaman bahwa selama ini Yahudi salah menggambarkan Tuhannya gitu. Nah, Yesus yang benar. Kayak gitu loh Bang Zuma. Itu landasan kenapa Kristen tuh mensejajarkan Yesus dengan Bapaknya, dengan Allah. Karena dianggap Yesus adalah representasi Allah di bumi ya. Karena ucapannya setara dengan Allah. Gitu loh. Bisa dipahami nggak kayak gitu? Iya, saya paham. Jadi gini, Bu. Kalau di Islam nih, lagi-lagi saya bawa Islam ya, karena kita berdialog dua arah. Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kemudian disebut dengan Nabi Isa oleh umat Islam. Dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Musal kitaba wa kaffayna min ba'di birrusul wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil kudus. Jadi Allah mengatakan, dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa.
Dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul yang lain. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat Nabi Isa dengan Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan di Islam Nabi Isa diperkuat dengan Roh Kudus, berarti Nabi Isa didampingi malaikat Jibril. Kalau didampingi oleh malaikat Jibril, berarti dia punya pembisik. Dan lagi-lagi memang, di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus sendiri mengakui, siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Lalu kemudian kita lihat di dalam Yohanes, di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi antara Yesus dan Allah dua hakikat yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Dia nabi, dia rasul. Sehingga dia mampu melakukan mukjizat. Kenapa? Karena bukan dia yang melakukan itu. Yang melakukan mukjizat itu adalah Allah. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dalil yang lain Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku itu adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi salah kalau dikatakan Yesus itu adalah firman. Yesus ini manusia 100% yang diberi tugas sebagai nabi dan rasul untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah Bani Israel. Berupa mujizat, berupa tanda-tanda, berupa kekuatan. Yang dilakukan oleh Allah melalui makhluknya yang suci, yaitu Yesus. Makanya kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku. Ini adalah isi dari semua ajaran Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Yohanes Pembaptis. Apalagi kalau hanya seorang Kristen. Kesaksian Kristen kalah. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan. Kalau berbicara mengenai pekerjaan, berarti mujizat, tanda-tanda. Dinda Ardiansa. Sorry. Berarti dia tanda-tanda, mujizat, kekuatan, dan apapun yang Yesus lakukan, ternyata menurut Yesus nih, menurut kesaksian Yesus nih, segala tanda-tanda, segala mujizat, segala perilaku, segala hal yang luar biasa yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kejadian-kejadian itu, mujizat-mujizat itu justru bersaksi bahwa Yesus adalah Rasul. Ini kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Jadi sekuat apapun Kristen datang membawa narasi Yesus Tuhan, tak akan pernah bisa kami percaya. Karena kami lebih percaya kepada nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang mengaku bahwa mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang ia lakukan, itu semua berasal dari Tuhan yang telah mengutus dia. Biiznillah, dengan izin Allah. Ya. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya, saya dalam beberapa hal sepakat ya bahwa Yesus memang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya sepakat banget karena Yesus adalah manusia biasa. Cuma karena memang lahirnya anomali, maka dia manusia spesial. Ya. Nggak bisa dinafikan fakta ini bahwa Yesus adalah manusia yang spesial. Apakah keutamaan Yesus itu menjadi alasan Yesus dituhankan? Ya enggak juga. Artinya Yesus manusia spesial yang khusus. Tetapi bagaimana Yesus mampu melakukan hal-hal yang luar biasa atau ajaib atau disebut mujizat, justru saya
mengatakan bahwa semua itu berasal dari kekuasaan Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus yang menyertai dia. Nah, itu yang saya nggak sepakat dengan Bang Suma bahwa Roh Kudus itu Jibril. Karena Yesus tidak perlu sebagai kalimatullah, dia nggak perlu lagi mendapat bisikan dari Jibril, tetapi dia butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Yesus nggak bisa apa-apa. Yesus manusia yang bisa menderita, bisa nangis, bisa nangis darah, bahkan kalau dia nggak punya Roh Kudus, tetap dia menjadi kuat, dia menjadi pribadi yang ilahiyah ketika dia disertai dan diberi kuasa oleh Roh Kudus. Makanya saya bukan Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu enggak. Yesus menjadi sejajar ketika dia berbicara atas nama Tuhan, ya. Jadi ucapannya sejajar. Walaupun ucapan Yesus di situ mengatakan bahwa Yesus itu utusan, Yesus Allah, berarti sama dengan Allah sendiri yang berbicara kan melalui Yesus kan gitu. Artinya harus dipercaya dong, karena dia punya otoritas bahwa apa yang diucapkan adalah berasal dari Allah, dari Bapa. Jadi ketika Yesus bilang, aku adalah utusan, ya harus dipercaya dong. Nah gitu kan. Jadi ucapannya itu sejajar dengan ucapan Allah gitu. Kecuali yang saya bilang tadi, ketika dia minta ikan goreng, yang nggak sejajar. Nah, terus kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai dia sehingga dia mampu melakukan banyak mujizat. Jadi agak kurang sepaham nih Bang Zuma kalau Roh Kudus disebut dengan malaikat, karena esensi dari pengutusan roh kebenaran ketika Yesus mau terangkat kan diutus lagi ya roh. Nah, kalau itu nanti Parakletos itu dimaknai sebagai Nabi Muhammad, jadi ngawur nanti karena Roh Kudus kok jadi sama dengan Muhammad gitu. Saya nggak ada masalah roh Parakletos dimahami sebagai Nabi Muhammad, nggak ada masalah saya. Ya, selama itu mengajarkan tentang kebenaran, kan kebenaran itu memerdekakan. Tapi kalau Roh Kudus disebut dengan Jibril, agak keberatan Bang gitu. Mengingat ada banyak ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Roh Kudus bukanlah malaikat gitu. Roh Kudus ya kayak rohullah gitu, Roh Kudus Allah. Walaupun bisa lebih rendah dari Allah, nggak ada masalah karena itu ciptaan Allah, tetapi itu kekuatan Allah yang menyertai Yesus. Menurut Bang Zuma gimana? Iya. Jadi gini, yang namanya roh itu makhluk, itu dulu. Kita dudukkan dulu bahwa roh itu makhluk. Ketika dikatakan Roh Kudus itu tidak berbicara mengenai dua kata yang harus dinisbahkan kepada siapapun. Roh Kudus ini, Bung, muncul pertama kalinya hanya ada di dalam Al-Quran. Kalau Anda melihat original teks Bible, dalam hal ini bahasa Yunani, yang kemudian diiming-imingkan Yesus datang setelahnya, itu adalah pneuma, hagios. Roh murni, roh suci. Roh Kudus itu berbicara oknum Gabriel, itu adalah gelar bagi Gabriel. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Ini adalah gelar kepada Jibril, itu Roh Kudus, dan itu hanya bisa ditemukan di Al-Qur'an. Kalau kita melihat dari bahasa Yunani, pneuma hagios itu tidak bisa kemudian dikatakan roh suci, roh murni sama dengan Roh Kudus, tidak. Karena tidak semua roh suci itu adalah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus itu pasti berbicara tentang Gabriel. Kita lihat secara mendetail yang ada di dalam kitab saudara. Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini yang pertama. Yang kedua, Lukas 1 nomor 26 nomor 27. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Jadi kalau kita lihat dua uraian ini, Matius 1:18, Lukas 1:26-27, di sini muncul identifikasi di mana apa yang dinyatakan dalam Al-Quran itu dengan apa yang ada di dalam kitab saudara, itu identifikasinya kemudian berdasarkan Al-Quran. Kalau kita kontraskan kemudian, maka masing-masing ini bisa menjelaskan siapa sesungguhnya pembawa wahyu, siapa sesungguhnya firman Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang membawa. Kita lihat. Pada data pertama,
Di dalam Matius 1:18, Gabriel dengan namanya Jibril sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabriel. Pada data kemudian selanjutnya, Gabriel dengan gelar Roh Kudus sebagai penyampai wahyu kepada Nabi Muhammad. Al-Baqarah ayat 79. 97. Ada yang bisa ingatkan saya? Saya lupa. Sorry Bang ya, sabar ya Bang ya. Sebentar ya. Boleh ya? Teman-teman ada yang ingat Al-Baqarah ayat 97 atau 79? 97 ya. Bismillah. Kul man kana aduwwan li Jibril. Nah tuh. Kul katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang menurunkan Al-Qur'an dalam hatimu dengan izin Allah. Jibril menurunkan Al-Qur'an dari Allah dengan izin Allah. Di ayat lain, An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Ternyata Jibril yang menurunkan Al-Qur'an ini